bisa beroperasi ketika PLTN ini mengalami kendala. Sedangkan reaktor dia terus mengeluarkan panas, di mana secara terakumulasi apabila ini tidak didinginkan maka akan terjadi crash atau terjadi ledakan atau bencana yang bisa membahayakan daerah sekitar. Nah, untuk menanggulangi ini maka sekarang dibuatlah riset untuk pipa kalor sebagai eh, tenaga alternatif untuk menanggulangi panas yang timbul sebelum PLTN ini bisa beroperasi kembali. Awal ide ini adalah muncul ketika terjadinya kecelakaan pada PLTN Fukushima Daiichi di Jepang, di mana pada saat itu terjadi gempa, secara otomatis PLTN terjadi gangguan, kemudian tidak bisa mensuplai listrik ke heat exchanger untuk mendinginkan temperatur yang ada di reaktor dan juga kolam bahan bakar bekas. Begitu listrik mati, secara otomatis dia akan menghidupkan generator. Nah, tanpa diduga, 30 menit kemudian terjadi tsunami yang menyebabkan generator ini terendam air. Nah, begitu terendam air, tidak ada lagi arus atau power yang disuplai untuk menghidupkan heat exchanger, sehingga terjadilah ledakan sehingga PLTN ini sampai sekarang belum bisa dioperasikan. Nah, kemudian tentunya heat pipe yang akan dirancang ini adalah dalam ukuran yang relatif besar sesuai dengan tempat yang akan ditempatkan pipa kalor atau heat pipe ini gitu. Tentunya dengan konstruksi yang besar dibutuhkan proses penyambungan, salah satunya adalah dengan menggunakan pengelasan. Nah, heat pipe atau pipa kalor yang kita kenal sekarang ini adalah biasanya dalam relatif ukuran kecil, biasa dipakai untuk elektronik dan berbagai aplikasi lainnya. Permasalahan yang timbul adalah tentunya kita menginginkan efisiensi biaya yang seminimal mungkin, mengingat heat pipe ini salah satu material yang digunakan adalah tembaga. Dia tahu bahwa tembaga merupakan. Nah, kemudian apa kebaruan dari penelitian ini adalah pembuatan heat pipe dengan kombinasi material tembaga dan stainless. Pada umumnya, heat pipe ini dibuat dengan material tembaga, baik di daerah evaporator adiabatik maupun di kondensor. Nah, dari fungsi bahwa kita tahu daerah adiabatik adalah hanya daerah laluan fluida di dalam, tapi proses pertukaran panasnya ada di daerah evaporator dan kondensor. Nah, di sini kami coba melakukan modifikasi untuk menghemat biaya, di mana daerah adiabatik ini kita menggunakan material yang bukan tembaga karena harga mahal, tapi kita substitusi dengan material stainless steel. Mungkin ini tidak terlalu detail saya jelaskan karena waktu 10 menit. Kemudian kebaruan dari penelitian ini adalah pengelasan menggunakan TIG, yaitu untuk mengelas CU tembaga dengan SS316L yang merupakan material stainless steel yang kita gunakan pada daerah adiabatik terhadap kualitas las di instalasi nuklir. Sedangkan permasalahannya adalah pengaruh dari parameter proses TIG terhadap kualitas lasan dan juga terhadap konduktivitas termal. Tujuan dari penelitian tentunya mendapatkan parameter yang sesuai, baik arus dari pengelasan TIG maupun dari filler root yang kita gunakan untuk pengelasan material CU dan CU SS316L serta karakteristiknya. Nah, jadi mungkin yang bisa juga saya sampaikan bahwa ini kami kontribusinya lebih kepada konstruksi gitu. Konstruksi dari heat pipe sesuai dengan bidang pendidikan kami di bidang pengelasan dan material. Nah, sedangkan di performa atau kinerja heat pipe ini adalah kompetensi dari mitra kami. Sesuai juga dengan permasalahan yang mereka hadapi, yang ukuran prototipe yang sedang mereka buat ini sering mengalami kebocoran. Setelah kami survei bahwa ada ketidaksesuaian antara jenis mesin las yang digunakan dengan material heat pipe yang sedang dibuat penelitian oleh BRIN khususnya PRTRE. Nah, ini mungkin state of the art dari penelitian kami, mungkin bisa saya pas saja mengingat waktu 10 menit.
Nah, proses penelitian ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama pastinya desain produk, kemudian proses pengelasan, kemudian uji spesimen las, baik untuk mengetahui kualitas lasan maupun uji spesimen las pada produk yang telah difabrikasi. Nah, ini Bapak Ibu yang desain dari produk kami. Ini kalau kita lihat dari desain heat pipe, ini bagian atas adalah kondensor, kemudian di bagian tengah adalah ada stand daerah adiabatik, kemudian ada evaporator. Nah, kalau kita lihat ini penyerapan panas terjadi di daerah evaporator, kemudian panas ini ke daerah kondensor, terjadi pertukaran panas di sini sehingga terjadi uap untuk menurunkan panas yang ada di daerah evaporator. Nah, proses pengelasan itu ada di ada di sisi atas, kemudian di sisi tengah antara adiabatik dan kondensor, kemudian antara adiabatik dan evaporator, kemudian juga ada di sisi bawah evaporator. Kemudian yang kami variasikan adalah filler root dan arus itu. Ada 4 filler root. Filler root ini kawat las gitu, ya itu ada jenis BCUP2, ERCU, kemudian ERCU SIA, kemudian ERCU NI 90/10. 90 ini maksudnya 90 kandungan tembaga dengan 10% nikel. Arus yang kami variasi adalah 120 ampere, 130 dan 140. Nah, ini hasil pengelasan. Ini sampel aja yang kami tampilkan. Ya, kemudian sudah kita lakukan uji penetran. Hasil dari uji penetran ini lolos dari cacat pengelasan. Kemudian kami juga melakukan uji tarik. Hasil dari uji tarik bahwa ada 3-4 kawat las seperti yang kami jelaskan di belakang. Dari 4 ini yang lolos uji tarik yaitu hanya 3, ERCU, ERCU SI, dan ERCU NI. Indikasinya adalah ketika kami lakukan uji tarik, itu kawat las dengan jenis BCUP 2% itu putusnya di daerah well metal. Nah, jadi tidak memenuhi untuk standar kita lanjutkan ke fabrikasi. Kemudian ini hasil dari uji tarik yang telah kami lakukan, di mana arus 125 memiliki kekuatan tarik yang lebih tinggi dari variasi arus yang lain. Ini mohon maaf, maksudnya arusnya 125, 135, dan 150, agak salah yang saya sampaikan di awal tadi. Kemudian setelah itu, kita lakukan hasil uji makro untuk melihat di mana batasan antara well metal dengan HAZ dan juga batasan dengan base metal untuk kita ketahui daerah pengambilan data kekerasan. Kemudian seberapa bagus terjadi fusi antara tembaga dengan filler atau kawat las. Kemudian ini hasil dari uji mikro juga untuk melihat bagaimana struktur yang terjadi untuk bisa kita analisa kekuatan dari hasil lasan. Kemudian juga untuk melihat apakah ditemukan cacat internal. Kemudian juga kita lakukan uji kekerasan. Kemudian yang terakhir kita fabrikasi produk, dan ini kita lakukan uji penetran juga di produk untuk melihat cacat terjadi apa tidak. Ini hasil pengujian juga tidak terjadi pengecacat. Nah, ini produk yang telah kami fabrikasi. Di sebelah kiri kami adalah desain, kemudian di sebelah kanan ini adalah produk yang sudah kami lakukan, pengelasan antara tembaga dan stainless, kemudian di bagian bawah juga tembaga. Yang sudah kami ini luaran yang satu, yaitu menghasilkan produk. Kemudian luaran yang kedua, saya sudah melakukan submit paten sederhana pada tanggal 5 November. Kemudian sudah ada balasan juga dari DJKI paten bahwa saya harus memperbaiki, ada beberapa kekurangan dari paten sederhana. Ini yang saya janjikan waktu di proposal adalah terdaftar, gitu Pak. Kemudian artikel di Sinta 2 ini yang saya janjikan accepted di Desember. Ini sudah saya lakukan juga submit dengan status sekarang itu di in review, sedang dilakukan review. Kemudian juga saya sudah membuat laporan feasibility study. Kemudian kontribusi mitra pada penelitian ini yang pertama itu ada saya sudah ke BRIN untuk koordinasi
tentang rencana penelitian, kemudian juga perencanaan pemanfaatan laboratorium di sana untuk install instrumen heat pipe, kemudian kunjungan ke reaktor dan kolam bahan bakar bekas nuklir. Nah, terus kemudian yang perencanaan apa disampaikan atau cukup? Oh ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk laporan 70% saya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ajwinur. Sudah terlihat jelas ya dari proses preliminarinya ya, mengumpulkan data, sudah kunjungan juga ke BRIN ya kan. Sudah sampai hasil ya, walaupun memang ada kendala mungkin nanti bisa disampaikan kepada Bapak-bapak reviewer. Selanjutnya mungkin kepada Pak Dr. Abdi Handra Sebayang, waktu kami silahkan Pak, mungkin 15 menit aja ya Pak. Banyak kali, Bu. Oh banyak, 10 lah Pak kalau gitu. Oke, udah saya simak tadi. Sebenarnya saya bertanya-tanya ini. Karena yang disampaikan ke Google Drive-nya hanya laporan saja, tapi kemajuannya ataupun bukti-buktinya nggak nampak. Kan begitu. Jadi sekarang mau klarifikasi saja. Ya, ini memang saya lihat bagus ya risetnya, mitranya sudah ada. Kita kita nggak membahas lagi yang ke belakang. Hasilnya Bapak sudah lakukan 100% Pak ya, Pak Azwin. Mungkin 90% Pak. 10% lagi mungkin saya akan ambil data sedikit tentang kinerja dari heat pipe. Memang ini kontribusi mitra gitu. Nah, cuma Nah saya ya, ingin pastikan bahwa ini berfungsi gitu. Kalau nah secara gitu. Cuma ya data temperatur aja Pak. Mungkin 5% lagi. 5% lagi ya. Dengan uang yang sisa masih cukup lah ya. Cukup Pak, karena saya juga harus ke BRIN sekali lagi Pak. Ya, ya, oke. Berarti sudah lebih daripada 70%, sudah oke. Yang saya mau pastikan Pak Azwin ya, karena saya nggak dapat file ataupun bukti daripada kemajuan yang di luaran. Luarannya kan kita nggak tahu tadi di sini harus ada visibility study ya. Tadi Pak Ada yang Bapak saya upload Pak di ya, akun Bima ada saya upload Pak. itu saya tidak dapat. Jadi saya tidak bisa baca-baca gitu. Jadi saya kurang kurang bisa lihat bacanya. Boleh boleh di-share kembali via data apa namanya, Pak? Baik. Visibility study tadi sampai di mana? Karena di situ harus ada yang dipenuhi, Pak. Iya, baik. Saya share Pak ya. Izin share Pak. Ini Pak. Aduh, nggak bisa saya baca, Pak ya. Oh, Karena ya boleh nanti Ibu ya, Bu Nelly ya, bisa saya baca ya. Boleh Pak, Eh, boleh. Ya saya share sekarang. Karena apakah dokumen ini sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang Bapak buat maupun peta pasarnya bagaimana? Saya nggak bisa baca, saya bisa lihat. Tapi memang sudah ada Pak Azwin ya, ya. sudah ada Pak. Draftnya sudah ada Pak. Mungkin nanti Hmm. ada perubahan akan saya upload ulang gitu Pak. Ini Hmm. yang sudah kami diskusi dengan apa namanya dengan BRIN seperti ini Pak gitu. Mungkin ada saran dari Ya, reviewer, ada yang kekurangan poin dari pembahasan saya mungkin akan saya tambahkan Pak ya, dengan saya hanya memastikan aja nanti, Pak ya. Kemudian yang luarannya udah tercapai Pak? Luaran ya kemajuannya, luaran wajibnya, luaran wajib, paten paten sederhananya, paten sederhana Pak Azwin ya. ya paten sederhana saya sudah tercapai Kak karena Target statusnya target kan Bapak target Bapak kan terdaftar ya? terdaftar Pak. Iya ya. Nomornya Kalau sudah terdaftar ada Pak ya? Nomornya sudah ada sudah Pak ada, nomor. udah keluar ya? Sudah ada Pak. Sudah ada ya. Juga Ya saya saya belum share. dapat, saya belum Baik dapat baik. juga ya kan? Ya Saya kalau belum di dapat akun saya, sudah saya upload. ya, oke. Atau Jadi saya share ke WA Bapak. enggak perlu nanti melalui Bu Nelly Wah, aja, baik ya. baik baik baik. Atau saya nampakkan apa namanya yang paten Eh, yang sudah Ya itu bukti bukti. saya hanya memastikan
Soalnya kan ini tanggung jawab saya sebagai reviewer, yang apa yang saya lihat itulah yang saya nilai gitu. Itu Bu Nelly ya. Ya. Hmm. Ya. Benar, Pak. Kan Benar. deskripsinya saya belum lihat dan sebagainya gitu ya. Ini Pak, Ah ya, iya. ini yang sudah saya submit tanggal 5 November Pak dengan nomor S002024 5 November Pak ya. eh, 5 November tanggapannya sudah ada Pak. sudah ada tanggapan Pak. Cepat Pak ya. Kita masih 5, kita masih 3 bulan, 4 bulan belum ada tanggapan. Ini ya Ini sudah ada luar biasa tanggapannya nih. Pak. Ini luar biasa nih. Saya sampai hampir 1 tahun nggak siap-siap juga. Sudah tanggapan Ya oke. kemarin Eh, Pak. oke. Artinya nanti bisa saya lihat lah gitu ya. Ya, Karena ini penting sekali luaran wajib ini. Ini Bapak ya. risetnya berkelanjutan apa hanya 1 tahun? Rencana berkelanjutan 3 tahun Pak, multi years Pak, 2025 dan 2026 Pak. Berarti ini multi ini tahun pertama ya. Ini tahun pertama Pak, betul Nah, Pak. maka laporan dari tahun pertama menentukan tahun kedua, Pak. Kan gitu ya. Gimana Jadi Pak? kalau luaran luaran wajib Bapak ini sudah memenuhi, sudah sesuai kan baru bisa nanti yang apa. Jadi kalau yang itu terus mengenai apa Pak, ada nggak ikut mahasiswa Pak dalam penelitian riset ini? Mahasiswa Ada, ada Pak, 3 orang Pak. Ada ada Pak. ya di Ada. laporan nggak ada kayaknya Pak ya dibuat ya. Oh nggak ada, oh nggak ada saya jelaskan Pak. Nah itu Itulah makanya oh ada ya. ada atau enggak? Di laporan, jadi mungkin ini mungkin salah saya dalam memahami laporan. Jadi yang saya laporkan di laporan penelitian adalah laporan hasil gitu. Sedangkan kerja saya dengan mahasiswa, kerja dengan mitra saya juga sudah ke Polmed Pak, koordinasi dengan Bapak Dr. Surya. Itu ada fotonya, cuma saya taruh di catatan harian Pak. Jadi ada di catatan Maksudnya harian. kita kan nggak baca catatan harian Bapak kan gitu ya. Oh ya ya. Jadi apa yang Bapak lakukan, yang apa Bapak lakukan, nah Bapak catat aja di laporan kan begitu, biar biar Oh ya. biar biar aktualnya nampak lah gitu ya. Oh ya. Jadi Mungkin ada Pak salah. ya, mahasiswa ikut ya. Ada Pak. Itu ada 6 orang, mereka mengambil data kecepatan pengelasan, kemudian Pak, kemudian melakukan pengukuran sebelum dilakukan Ya, pengelasan. Banyak Pak ya. kegiatannya Pak. Apakah kira-kira untuk kalau memang Bapak ini memenuhi kan, insya Allah kan tahun depan bisa dilanjutkan lagi. Kendala-kendala apa kira-kira Pak? Kendala-kendala? Ya, Kendala dalam kendala. riset ini? Kendala yang saya hadapi di riset ini sebenarnya 2 Pak. Yang pertama itu dalam apa namanya mencari material yang sesuai gitu dengan heat pump yang akan kita buat. Ini kan yang kami pakai kan material tembaga gitu. Nah, tembaga kan material yang tidak umum seperti carbon steel dan stainless steel gitu. Nah, jadi di sini kadang-kadang kita juga menyesuaikan dengan dana yang disetujui gitu. Yang awalnya kita usulkan mungkin maksimal kan ada pengurangan gitu. Sehingga produk juga kita sesuaikan dengan uang yang ada. Nah, jadi saya sempat juga ke sana melakukan survei ke Glodok sebelum ini pengadaan gitu. Terus kemudian, tapi ini bisa kami atasi setelah kami apa namanya juga berdiskusi dengan mitra gitu Pak. Karena mitra Oke. juga pengalaman dalam membuat produk ini tapi dalam skala kecil. Kalau ini kan saya buat dalam skala besar Pak, diameter 4 inci dengan panjang 2 meter 40 gitu Pak. Ya, ya. Nah, kemudian Bapak, yang kedua karena pencairan dana yang terlambat Pak, jadi saya terima dana itu September 2024 Pak, dengan masa 3 bulan harus selesai 70% gitu. Nah, luar jadi biasa, Pak. Luar tambahan biasa. mahasiswa, anggota peneliti yang aktif selalu, kemudian mitra juga yang sangat apa namanya yang sangat bekerja sama sehingga 70% ini bisa tercapai gitu Pak. Jadi dalam Oke. 3 bulan ini saya sempat ke BRIN untuk perencanaan pembuatan, kemudian mengunjungi reaktor dan juga apa namanya kolam bahan bakar. Kemudian saya juga sempat ke Polmed dengan Bapak Usman, anggota peneliti kedua untuk koordinasi dengan Bapak Dr. Surya tentang terutama untuk kualitas lasan. Kebetulan Dr. Surya juga di bidang material yang dari Politeknik Negeri Medan, Pak. Jadi Oke. agak apa namanya
waktu yang sangat sempit dengan kerjasama semua elemen dari mahasiswa, kemudian tim peneliti dan mitra, sehingga ini bisa selesai di 70% pada hari ini, Pak. Oke, oke Pak. Jadi dari segi kualitas pengelasannya nggak ada masalah Pak ya dari segi karena pemeriksaan penetran tadi tidak ada terjadi keretakan Pak ya. Tidak ada, Pak, tidak ada. Tidak ada Karena ya sudah kita antisipasi di awal dari 4 kawat las yang kita pakai hanya ada kawat las yang timbul gitu. Sehingga itu Oke. kita cancel terus sehingga ada 3 kawat las lain yang bisa kita lanjutkan. Cuma kita hanya mencari bukan hanya kekuatan yang sangat kuat itu, tapi juga kita harus Pak, menyesuaikan Pak, itu kan pipe ya, pipa ya. Itu kan pipa. segi luarnya saja Bapak lihat kan. Penetrannya kan segi luarnya aja, hasil Betul. pengasahan luar saja nampakkan Pak ya. Iya, Pak. Ada nggak Bapak cek untuk bagian dalam? Nah, kalau yang dalam tidak saya cek, tapi secara visual bisa saya cek secara visual, Pak. Secara visual terjadi fungsi, karena kalau Karena kita gini, Pak. pakai, ada memang bisa kita Pak pakai Zinur, elektronik, ya Pak Pak. Zinur, karena ini penggunaannya kan sangat sangat urgent ya kan, Betul. sangat berbahaya ya kan. Maka kita kalau menurut saya itu harus dilihat ya pakai radiografi kayak nanti dilihat Oh ya. apanya pengelasannya ya melihat Baik. bagus atau tidak pengelasannya bagian dalamnya Pak ya. Itu aja Ya, saya rasa Pak ya. Bu ya, Nelly ya untuk mungkin cacat waktunya internal, sudah Pak ya. ya. Dari semua hasilnya saya lihat sudah memenuhi ya. Mungkin bisa nanti Pak Prof bisa nanti menambahkannya lagi. Sama dari saya sampai di sini aja Bu Nelly. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Terima kasih banyak Pak Dr. Ardihan Rasabayang. Mungkin selanjutnya langsung kita lanjutkan saja kepada Prof. Indra. Waktu dan tempat Prof. 10 menit ya. Ya, 5 menit. Udah banyak nih Pak. Prof ini samping saya masalahnya. Saya sapa dulu Pak Abdi, udah lama nggak jumpa dengan Pak Abdi. Udah sering Pak. Ini Pak Surya kok nggak nampak gambarnya ya? Mana Pak Surya? Mobil ya? Lagi di mobil kali itu Pak. Oh gitu ya. Dengan Pak Surya ada beberapa kali jumpa Pak Abdi. Kami dalam tim ekosistem kemitraan Abdi. Saya lihat-lihat Pak Abdi mana nih nggak pernah. Sehat Pak Abdi ya. Alhamdulillah. Nah, jadi Pak Abdi, saya nggak perlu banyak nanya ini karena udah Pak Abdi borong semua tadi ini. Memang kalau kita lihat risetnya Pak Juir ini memang luar biasa. Pak Juir ini memang cikal bakal researcher di jurusan teknik mesin ini Pak Abdi. Ya, potensial ya. Jadi dosen potensial untuk melanjutkan riset-riset di teknik mesin. Namun demikian ada beberapa yang perlu kita coba klarifikasi. Yang pertama itu secara substansi material yang kita Pak Ajwir pakai itu beli terpisah dengan material yang ada di pipanya Pak Ajwir ya. Jenis material yang dilas itu dengan pipa yang digunakan itu berbeda ya. Yang dibeli itu untuk dilas LED, sedangkan yang digunakan pipe yang digunakan itu dia terpisah artinya. Beda ya maunya yang beda ya maunya yang kita harapkan seharusnya supaya ini adalah sistem penelitian yang konstruksi langsung. Jadi sebaiknya seharusnya itu mengambil langsung daripada pipa tersebut, tidak mengambil walaupun unsurnya hampir dekat kayak gitu. Di sini juga saya tidak melihat Pak Ajwir menampilkan komposisi kimia dari kedua material tersebut. Jadi kita sangat meragukan kalau dalam konten sini ya. Jadi antara bisa-bisa nanti beda antara yang di pipa sebenarnya dan material spesimen. Terus ini itu satu pertama. Yang kedua, di dalam proses pengelasan ini tentu dalam pengujian itu berapa biji kira-kira spesimen untuk per sampelnya itu Pak? Yang dilas. Iya, yang dilas itu yang diuji itu berapa kira-kira? Yang dilas yang tembaga dengan tembaga sebanyak
9 spesimen, 9. lembaga dengan Standis 9 spesimen, totalnya 18 spesimen. Untuk satu variasi ini enggak, satu variasi arus. Variasi untuk satu arus 3. Nah, ini dia Pak. Jadi karena ini urgensi daripada pemanfaatannya nanti di nuklir, dia mempunyai suatu apa namanya urgensi yang sangat-sangat safety-nya, itu tidak cukup 3 Pak perwakili. Jadi minimal itu harusnya ada 5 untuk itu. Jadi galan daripada statistiknya itu cukup baik nantinya, ya paling minimal 3. Saya mendukung sependapat dengan Pak Dr. Adi bilang bahwa kita perlu juga melihat bagian dalamnya. Ya, jadi yang pertama memang yang kita harapkan adalah kalau memang ini memang konstruksi ini akan dipakai nanti di sana bukan merupakan prototipe, maka gunakan langsung material yang dia sendiri langsung. Jadi kita bisa ada kontribusi mitra lebih kuat di sana, Pak. Oke, Pak ya. Jadi itu secara substansi. Kemudian secara kelengkapan penilaian ini memang udah cukup lengkap, visibilisasi studinya sudah ada, kemudian patennya sudah ada. Cuma nanti dia tolong dikirimlah apa namanya dokumennya ya supaya kita bisa melihat nomornya atau mengklarifikasi nomornya. Kemudian kalau acara-acara seperti ini untuk meyakinkan reviewer bahwa MMKM itu ada, mahasiswanya seharusnya diundang, Pak. Jadi tidak cukup hanya anggota saja gitu ya. Jadi mahasiswanya itu karena MBKM di sini yang Bapak maksud hanya untuk bantu-bantu memang atau ada SKS penuh daripada riset ini? Konversinya. Gimana? Sebenarnya mereka bisa kita rekognisi itu satu SKS Pak untuk mata kuliah praktek lah, kemudian dan juga untuk mata kuliah teknologi pengelasan. Nah, bisa juga karena mereka juga belajar karena kan di apa namanya pengelasan pipa tembaga dan stainless ini kan tidak ada kita di situ. Ini kan menjadi topik pilihan pengembangan. Maksudnya mereka belum sampai ke sana, tapi mereka sudah duluan mendapatkan materi tersebut. Ya, rekoneksi itulah yang perlu kita klarifikasi ke mahasiswa nanti, Pak. Jadi jangan-jangan mereka hanya bertugas mengumpulkan, menggerinda, jadi tidak dalam bentuk pengelasan atau pengujian. Jadi ya pekerjaannya tanpa rekoneksi mereka pun bisa dilakukan oleh orang lain, maksudnya begitu ya. Jadi keterlibatan mahasiswa MBKM ini benar-benar ada di dalam riset ini sehingga bisa kita konversikan nanti. Ya, ini awal yang baik. Saya rasa ada keterlibatan mahasiswa. Mahasiswa nggak perlu banyak terlibat, mesti 6 orang, tapi dia cukup 2 orang. Tetapi betul-betul dia memang fokus di sana, sehingga kita bisa mengambil sebuah rekoneksi bahwa ini sekian SKS untuk mata kuliah ini. Yang lain, saya rasa nggak ada masalah. Kalau dana, saya rasa lebih dari cukup ini Pak Ajwir. Jadi jangan bilang ke Pak Abdi nggak cukup. 180 juta itu lumayan besar ya Pak Abdi ya. Jadi publishnya ini saya minta nggak mau saya juga hanya Sinta ini. Sinta 2. Sinta 2 kita yang 83 juta. Pak Indra, ya. Prof. Sinta 2 di Polimes ini nggak diakui. Kenapa? Pak Azwin itu salah satu. Salah satu nggak boleh. Nggak bisa Pak Azwin. Dia kalau Pak Azwin memasukkan Sinta 2 di luarnya itu, di luar institusi, begitu dia Pak. Lebih bagus karena di sini ada Pak Surya. Saya minta Pak Surya nanti bantu Pak Ajwir untuk jurnal internasional lah. Ya gitu ya Pak Ardi ya. Iya benar. Di Rineka, ya. Di View. Mana Pak Surya? Nampak gambarnya Pak Surya udah kangen nih, udah lama nggak jumpa Pak Surya nih. Itu dia. Ya Pak Surya ya nanti tolong Pak Ajwir, Pak Surya jurnal internasional lah. Saya nengok di Google Scholar Pak Surya masa ada Sinta 2 Pak Surya itu. Semua jurnalnya jurnal bereputasi semua, lulusan UN. Ya kan Pak Surya kan?
Baik, nanti saya rasa itu aja Pak Juir, tolong diimprove kembali luarannya untuk tahap pertama ini. Kita beri catatan aja beberapa yang sesuai dengan yang ada. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan. Ini pendanaan memang tergantung dari IDRPM nanti, dari hasil daripada Monef ini. Ya, begitu Pak Abdi. Mungkin Oh ya, ada bisa lagi. saya tambahkan satu sedikit. Yang mengenai paten tadi Pak, ini kan masih mendaftar kan, bukan patennya sudah terdaftar kan? Enggak, itu Artinya sama Pak. Jadi kalau enggak, udah artinya terdaftar itu udah merupakan sebuah luaran yang kalau memang udah itu namanya granted, Pak. nah ya itu maksudnya kan Jadi granted ya. itu butuh Belum waktu, granted Pak. ya? Belum, Belum Pak. ya? Yang Belum ya? yang Masih minta di terdaftar sini aja. terdaftar aja, Pak. Asal udah ada nomor itu udah jadi, Pak. Berarti luarannya udah memenuhi. Kalau Yes, oke itu. oke. Kalau granted mungkin butuh waktu ya. Iya, betul. Mm-mm. Oke, itu aja. Mungkin ya appreciate untuk Pak Ajwir dan tim, ya mudah-mudahan ke depan nanti bisa lebih lagi, terutama mahasiswanya lebih dilibatkan ya Pak ya. Baik, saya kembalikan ke Bu Nelly. Terima kasih banyak Prof. Indra. Itu tadi sudah selesai berarti ya kita mendengar hasil review daripada penelitian Pak Azwinur. Ini tadi ada beberapa yang bisa saya rangkum di sini. Tadi progres sudah 90% ya Pak ya. Tadi tinggal yang belum kinerja heat pipanya belum. Kemudian data temperatur nanti harus ada kunjungan ke BRIN lagi. Kemudian tadi walaupun ada 2 kendala tapi akhirnya tercover ya Pak ya. Kemudian dari kualitas pengelasan juga tidak ada masalah. Tadi ada pertanyaan Pak Dr. Abdi tadi tentang pengelasan di bagian dalam itu ya. Mungkin nanti tadi Pak Indra juga bertanya yang sama ya, Prof. Indra bertanya yang sama, nanti mungkin bisa dipenuhi itu juga. Kemudian sudah ada nomor pendaftaran paten, walaupun mungkin proses granted ya masih lama ya. Kemudian dari Prof. Indra sendiri tadi harus ada jelas komposisi kimia material ya Pak ya, antara material yang sebenarnya dan spesimen. Kemudian tadi dari 18 spesimen dengan variasi satu nilai arus tuh 3 gitu ya. Nanti mungkin bisa ditambah jadi 5 ya Pak Indra ya, tadi ya maunya ya. Kemudian juga melihat dalam pipa tadi ya Pak ya, pengelasannya di dalam. Dan MBKM untuk keterlibatan mahasiswa dan rekognisi SKS mahasiswa itu nanti pada saat Zoom sebaiknya diundang mahasiswa ya kan ikut serta dalam Zoom. Nanti rekognisi SKS mahasiswa, konversinya dan sebagainya. Nah, jelas Pak ya. Kemudian artikel jurnal diusahakan ke jurnal internasional ya berarti Pak ya. Kalau untuk yang Sinta 2 Polimesin tadi nggak bisa dianggap Pak ya. Karena Pak Ajwinur di dalamnya adalah termasuk editornya. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih untuk Bapak-Bapak Saya tambah reviewer. sedikit, Bu. Saya tambah Boleh, sedikit, Bu. silakan Pak Abdi. Ini kan penelitiannya berlanjut tuh, Pak. Pak Iya. Azwin. Itu syarat tadi yang kata Pak Prof tadi. Dalam 3 tahun itu minimal 1 jurnal internasional. Kalau berhasil dilanjutkan terus. Itu aja. Kalau Bapak sudah dapat ini internasional, ya udah aman tuh 2 tahun lagi. Karena 1 dalam 1 3 tahun, unit. benar. Itu ya. Makasih, Bu. Thank you. Iya, terima kasih banyak juga Pak Abdi. Benar itu Pak. Jadi cuma 1 memang tuntutannya dalam 3 tahun Pak. Terima kasih banyak Pak. Nanti lain kali jika ada keberlanjutan ini lagi, mohon tidak sungkan ya Pak menerima undangan kami dan masih mau menjadi reviewer eksternal kami. Insya Terima Allah, Bu. kasih Boleh. sudah bersedia berpartisipasi, Pak Dr. Abdi Handra Sebayang, juga Pak Prof. Indra Mawardi. Terima kasih juga kepada anggota Pak Ajwinur di sini sudah berhadir, Dr. Usman, kemudian Pak Dr. Surya Dharma. Terima kasih sudah berhadir. Mungkin itu saja dari kami. Tadi sudah dilengkapi juga Pak di G Drive-nya. Semua luaran Pak Ajwinur sudah kita masukkan dalam situ ya, nanti bisa juga Bapak lihat lagi. Iya. Silakan jika Bapak ada keperluan lain boleh lihat Pak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lip
Pak Prof, Bu Nel, Ya, Pak terima kasih banyak Usman. Pak Abdi. Ya, Pak Usman. Ya, Pak Surya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.